Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran hari ini ya, Kak. Hari ini kita akan membahas mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, pecahan campuran ke pecahan desimal, pecahan campuran ke persen, pecahan desimal ke pecahan biasa, pecahan desimal ke pecahan campuran ke persen. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya adalah tentukan pembilang dari pecahan biasa, yaitu penyebut kali hasil tambah pembilang. Langsung ke contoh ya. 1/4. Kalau diubah menjadi pecahan biasa, ingat kata kali tambah. 4 kali 1 tambah 1. Penyebutnya tetap tidak berubah, yang berubah pembilangnya. Karena ini penyebutnya 4, maka di sini juga penyebutnya 4. Jadi sama dengan 4 kali 1, 4, tambah 1, 5. Per 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 1/4 adalah 5/4. Contoh kedua. 2/3/4. Sama dengan, caranya adalah dengan kata kali tambah. 4 kali 2 tambah 3. Penyebutnya tetap 4. Sama dengan 4 kali 2 kan 8. 8 tambah 3, 11 per 4. Contoh selanjutnya. 1/3/7. 1/3/7. Kalau mau diubah menjadi pecahan biasa, berarti kita tentukan dulu pembilang pecahan biasanya dengan cara kata kali tambah. 7 kali 1 sama dengan 7, tambah 3 sama dengan 10/7. Contoh yang nomor 4 ya. 5/2/5. Diubah ke pecahan biasa. Jadi, kali tambah. 5 kali 5 tambah 2/5. Sama dengan 5 kali 5, 25, tambah 2, 27/5. Sekarang mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Cara mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal adalah dengan cara pembagian. Nomor 1 contohnya ya, ada 1/4. Nah, kalau mengubah ke pecahan desimal, ingat di sini kan hasilnya, Kak. Ini langsung tulis di sini. Untuk hasilnya bisa langsung ditulis di sini. 1. Ini berarti sudah ada angka di depan koma. Jadi hasil ini adalah angka di depan koma. Berarti tinggal kita menentukan angka di belakangnya, yaitu 1/4. 1/4. 1/4 nggak bisa, pinjam 0, berarti di sini jadi 0, 10/4 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 10 kurang 8, 2. Pinjam 0. Kalau baru sekali pinjam 0, nggak usah dikasih 0 di sini ya. Jadi 20/4 sama dengan 5. 5 kali 4, 20 kurang. Nah, sudah ketemu, Kak. 1/4 sama dengan 0,25. Terus cara masukinnya gimana? Nah, ini kan ada angka di depan koma, ini juga angka depan koma. Angka yang di depan koma dijumlahkan. 1 tambah 0 kan 1. Nah, tinggal masukkan yang di belakang koma ke belakangnya. Jadi, 1/4 sama dengan 1,25. Contoh kedua itu ada 2/3/4. 2/3/4 itu kan sama dengan
2 tambah 3/4. Nah, 2 ini sudah bisa kita letakkan di depan koma. Sekarang berarti kita tinggal mencari 3/4. 3 bagi 4. 3 bagi 4 nggak bisa, berarti pinjem 0. Jadi 30 bagi 4, 7. 7 kali 4, 28. 10 kurang 8, 2, ini 0. Nah, 2 bagi 4 nggak bisa, pinjam 0. Di sini jadi 5. 5 kali 4, 20. Nah, jadi dari 3/4 sama dengan 0,75. Nah, ini 2 di depan koma. 0 ini juga di depan koma. Kita tambahkan. Jadinya, karena di atasnya nggak ada angka, maka 75, 2-nya, 2 tambah 0, 2. Jadi, 2 3/4 sama dengan 2,75. Contoh lagi, 3 1/5. Nah, ini bisa langsung kita tulis di depan koma. Sekarang kita tinggal mencari angka di belakang komanya. 1/5. 1 bagi 5 nggak bisa. Pinjam 0. Jadi 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 5 10. Sama dengan 0. Nah, ini di depan koma, 0-nya juga depan koma, kita tambahkan jadi 3 tambah 0, 3, angka 2-nya letakkan di belakangnya. Jadi 3,2. Sekarang mengubah pecahan campuran ke persen. Mengubah pecahan campuran ke persen, yaitu dengan cara mengubah ke pecahan biasa dulu. Berarti kita ubah 1/4 ke pecahan biasa. 1/4 diubah jadi pecahan biasa, jadi 4 kali 1 tambah 1/4 sama dengan 5/4. Setelah kita ubah ke pecahan biasa, sekarang kita mencari pecahan senilai. Jadi 4 kali berapa hasilnya 100? Dapat 25. 4 kali 25. Berarti yang atas juga kali 25. Sama dengan 125. 5 kali 25 sama dengan 125. Sama dengan, kita tulis dulu angka yang ada di atas nih. 125%. Contoh kedua, 21/2. Kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2. Setelah itu kita cari pecahan yang senilai per 100. Berarti 2 kali 50. Yang atas juga kali 50. 5 kali 50, 250. Berarti sama dengan 250%. Mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Jadi kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 2 angka, yaitu 0, 5. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya nolnya juga ada 2. Jadinya per 100. Nah, karena 0 di depannya 5 sudah nggak ada komanya, jadi bisa ditulis 5/100. Nomor 2. Ada 2 angka di belakang koma, yaitu 35. Tulis 35.
5 per 2 angka di belakang koma, berarti nolnya ada 2, berarti per 100. Contoh nomor 3. Ada 2 angka di belakang koma, yaitu 20, berarti per 100. Oke, bedakan sama yang nomor 1 ini Kak ya. Karena nolnya ini ada di belakang, boleh ini dicoret dengan bawahnya. Atas coret 1, yang bawah juga coret 1. Jadinya 2 per 10. Kalau dia nolnya ada di depan, itu tidak boleh dicoret. Tetap dia. Paham ya? Nomor 4. Contoh. Ada 2 angka di belakang koma, yaitu 13 per. Karena ada 2 angka, maka penyebutnya nolnya juga ada 2, jadinya per 100. Jadinya 13 per 100. Sekarang adalah mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran. Kita lihat di sini ada 1 angka di depan koma, yaitu angka 3. Berarti langsung dia menjadi hasilnya 3. Terus ada 2 angka di belakang koma, yaitu angka 5. Berarti per. Karena ada 2 angka, berarti per 100. Nomor 2. 1,2. Ada 1 angka depan koma, yaitu angka 1. Berarti dia langsung jadi hasilnya. Terus pembilangnya adalah angka di belakang komanya, yaitu angka 2. Per. Karena cuma ada 1 angka di belakang koma, jadinya dia per 10. Nol penyebutnya cuma ada 1. Nomor 3. 4,20. Berarti 4 sebagai hasilnya. Terus pembilangnya adalah angka 20. Per 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Ini sama dengan tadi yang pakai coret-coret ya. Kalau ada 0 di atas dan 0 di bawah, dia ada di belakang, boleh dicoret. Jadinya 2 per 10. Contoh nomor 4. 13,7. Nah, berarti 13 ini sebagai hasilnya. Pembilangnya adalah angka 7. Penyebutnya karena ada 1 angka di belakang koma, berarti per 10. Sekarang mengubah pecahan desimal ke persen. Caranya adalah ubah ke pecahan biasa dulu. Jadi 5 per 10. Baru mencari pecahan senilainya. 10 kali 10, berarti yang atas juga kali 10. Jadinya 5 kali 10, 50. Sama dengan 50%. Contoh nomor 2. 2,4 diubah menjadi pecahan biasa dulu. Berarti 24 per 1 angka di belakang koma, berarti per 10. Sama dengan kita cari pecahan senilainya kali 10. Berarti yang atas juga kali 10. 24 kali 10 sama dengan 240. Jadi 2,4 bentuk persennya jadinya 240%. Contoh ketiga. Oke, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadinya 7 per 2 angka di belakang koma 100. Sudah per 100 dia Kak. Berarti sudah pasti dia 7%. Nomor 4. Ada 2 angka di belakang koma, yaitu 34 per
100. Dia sudah per 100, Kak. Jadinya 34%. Cukup sekian materi hari ini. Kita kembali ke classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.